Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ibrahim ayat 1 yang artinya Alif Lam Ra. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi, maha terpuji. Di ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Rasul itu membawa cahaya, merubah kondisi dari zaman jahiliyah kegelapan menjadi cahaya terang penerang. Sementara Rasul juga berfungsi sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat. Dan baharunya atau zahir Rasulnya tentu tidak mungkin menjangkau seluruh dunia atau seluruh alam semesta. Padahal tugasnya termasuk membawa cahaya terang benderang dari zaman gelap atau jahiliyah. Maka zahirnya Rasul itu sesuai dengan hukum Rasulum min anfusikum, ya, di antara kaummu sendiri di zamanmu dan orang-orang sekitarmu. Iyo. At-Taubah ayat 128 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Lantas bagaimana ketika fungsinya menjadi untuk seluruh alam semesta? Dan ini adalah persis, ya, bahasanya beliau secara baharunya ada di hukum ruang dan waktu. Beliau adalah Rasulum min anfusikum atau ulil amri minkum yang kala itu juga menerapkan teknik dimensional. Maka jika naik dimensi ke dimensi yang lebih tinggi, maka dimensi yang di bawahnya seluruhnya akan terkena vibrasi dan resonansinya. Secara otomatis, ya, sama halnya kita. Dakwah kita tidak mungkin didengarkan orang di Zimbabwe, di Timur-Timur, di Alaska dan sebagainya. Dakwah kita secara ruang dan waktunya di Nusantara, ya, kemudian melebar sedikit demi sedikit. Tetapi secara dimensionalnya, jika naik dimensi, maka dimensi rendah seluruhnya akan tervibrasi dan teresonansi, ya, atau mengalami kontraksi, ya. Karena tidak mungkin seorang manusia yang zahir di ruang dan waktu bisa menjangkau seluruh manusianya, ya. Nah, menjangkau ini tadi secara dimensional, ya. Ini persis seperti teori-teori saya. Nah, kemudian menolong urusan Allah dan Rasul, ya. Ini adalah kewajiban orang-orang beriman, ya. Makanya di Quran, ya, Rasul itu dianggap sesat, aneh, menyimpang, bahkan gila, ya. Tetapi itulah kewajiban kita, ya. Makanya disebut asing, ya, sedikit, ya. Tetapi Nabi sampaikan, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Maju terus, ya. Walaupun ketika rumusnya, ya, ketika kita mengurusi urusan Tuhan, ya, membantu urusannya Allah dan Rasul, maka akan ada potensi kodim yang turun berupa ujian. Jangan menghindar. Jangan berbelok ataupun berhenti, ya, atau berbalik ke belakang. Maju, jalan, hadapi, kemudian sabar dan nolkan di ordinat zero. Barulah potensi kodim itu akan menjadi kenyataan reguler. Tuhan yang menyempurnakan kita. Jadi siapa saja yang mendapatkan rumus itu, yang mengejar momentum ruang dan waktu, yang itu mengurusi urusan Tuhan dan Rasul-Nya, maka dari rumus itu kita akan mendapatkan potensi kodim berupa ujian di alam baharu, di alam zahiriyah. Ibarat pakaian kotor, kita akan dicuci, ya. Dicuci, disikat, digiling, dibersihkan, dijemur, dan terakhir disetrika, ya. Ingat, ya, jangan mundur, jangan berhenti, jangan berbalik ke belakang, maju, jalan, hadapi dengan sabar. Kemudian dinetralisirkan menjadi nol di ordinat zero. Alhamdulillah rumusnya sudah kami sampaikan, maka jangan kaget saudara-saudara saya yang ketemu prakteknya daripada rumus-rumus yang saya sampaikan. Sekali lagi, bertambahnya iman itu adalah bertambahnya ujian, otomatis bertambah juga nurnya, ditambahkan pula potensi kodimnya, bertambah juga rahmat, ya. Tapi rupa rasanya itu enggak enak, ya. Hadapi dengan sabar dan istiqomah, maju, jalan, hadapi dan jangan berbalik ke belakang. Berprasangka baik
dan netralisirkan menjadi 0 di ordinat 0. Nanti Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan regulernya, memperbaiki, meluruskan, membenarkan, dan menyempurnakannya. Sabar ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Belum cukup, wasabiru. Tingkatkan lagi sabarmu ya, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar, tingkatkan sabarmu, berabitlah, dan siap siagalah di perbatasan negeri, yang itu menuju kuantum atau menuju naik dimensi. Sekali lagi ya, zahirnya Nabi Muhammad itu tidak mungkin menjangkau seluruh manusia di dunia. Zahirnya beliau ada di rumus, hukum ruang dan waktu. Yang itu pasti terbatas ya, hanya terbatas di zamannya, orang-orang di sekitarnya, dan yang dilibatkan pada kitab kejadiannya. Tetapi karena memakai technical dimensional, maka jika naik dimensi vibrasinya akan menjangkau seluruh manusia yang ada di dimensi yang sebelumnya. Sesuai ya, dengan rumus yang biasa kami sampaikan, kita pun di sini di zaman ini sekarang, demikian ya sama. Kita tetap ada di baharu ruang dan waktu yang terbatas, tetapi menuju dimensi yang tak terbatas ya. Maka setiap naik dimensi, dimensi di bawahnya otomatis tervibrasi, ngikut, mempertanggungjawabkan, kena semua pengaruhnya ya. Terima kasih. Salam damai, salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Kodim Tarekat Naqsyabandiyah, Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.